Ya, Ya, gimana Teh? gimana Ada Teh? yang mau Ada yang mau tanyain? tanyain? Dulu Dulu sebelum sebelum kita kita masuk ke masuk ke perhitungan. perhitungan. Bapak Mhm mhm. perihal absen di Mhm. pertemuan 7 kan ada presensi ya, Pak. Soalnya saya cuma izin 1 kali doang yang pertemuan pertama, sisanya selalu masuk. Oh, itu Oh, belum itu saya belum saya update Teh. update Teh. Nanti Nanti kalau saya kalau udah saya update udah nanti update saya nanti cek saya cek di di saya info saya di info di grup. grup. Nanti Nanti teman-teman teman-teman tinggal cek tinggal dulu cek aja dulu ya. aja Kalau ya. ada yang Kalau ada nggak yang sesuai nggak nanti sesuai nanti tinggal di tinggal info diinfo aja. aja. Pak, terima Oke. kasih. Oke, Oke, sama-sama. sama-sama. Kita Kita masuk ke masuk ke materi materi BOP BOP dulu dulu ya. ya. BOP BOP nanti nanti akan ada akan ada dua. dua. Ada Ada yang yang BOP BOP yang yang pertama. Karena pertama, kan karena kan kemarin kemarin pembahasan pembahasan BOP BOP kita dua kita dua pertemuan ya. pertemuan ya. Jadi Jadi kita kita bahas bahas dulu untuk dulu untuk BOP BOP secara secara apa apa penentuan penentuan tarifnya tarifnya bagaimana, bagaimana, kemudian kemudian nanti nanti penentuan penentuan tarif tarif kalau kalau dia itu dia itu berdasarkan berdasarkan dengan dengan apa apa namanya ada namanya ada departementalisasinya departementalisasinya gitu ya. gitu ya. Nah, Nah, di di sini sini di di soal soal ini ini tuh tuh kita kita ada ada informasi informasi ya. ya. Ini Ini hapus kita dulu hapus deh. dulu deh. Nah, Nah, seperti yang seperti tadi yang tadi disampaikan disampaikan sebelumnya sebelumnya bahwa bahwa kalau kalau untuk untuk BOP BOP itu itu pasti pasti ada ada dua dua komponen komponen pada pada saat saat dia menentukan menentukan tarif. tarif. Ya, Ya, ada ada kapasitasnya, kapasitasnya, ada ada biayanya, biayanya, anggarannya, anggarannya gitu ya. gitu ya. Nah, di Nah, di sini sini ada ada data data untuk untuk anggaran anggaran BOP BOP untuk untuk tahun tahun 2025 2025 dengan dengan estimasi estimasi pada pada kapasitas kapasitas yang yang diharapkan. diharapkan. Jadi Jadi kita kita menggunakannya menggunakannya adalah adalah expected expected capacity-nya capacity-nya sebesar sebesar 1 juta 1 juta unit unit untuk untuk menjadi menjadi produk produk jadi. jadi. Di Di mana mana komponen komponen biayanya biayanya ini ini untuk untuk BOP BOP ada ada bahan bahan penolong, penolong, ada ada listrik, listrik, bahan bahan bakar, biaya bakar, tenaga biaya kerja tenaga kerja tidak tidak langsung, langsung, pemeliharaan, pemeliharaan, biaya biaya sewa, sewa, asuransi dan asuransi dan depresiasi. depresiasi. Ya. Ya. Izin Izin dalam satu dalam satu device. device. Oke, nanti Oke, nanti tolong tolong yang yang satu satu device device tolong tolong info ke info ke temennya temennya adsennya ya. adsennya ya. Jadi Jadi nanti nanti infoin, oh infoin, oh saya saya berdua berdua sama sama ini gitu, ini biar gitu, biar nanti nanti pada pada saat saat submit submit presensi presensi dari dari KM atau KM atau perwakilan perwakilan kelasnya kelasnya itu itu terbawa terbawa gitu ya, gitu biar ya, biar nggak nggak miss miss gitu. gitu. Nah, Nah, di di informasi informasi ini ini nanti nanti juga akan juga akan dipisah dipisah mana yang mana yang sifatnya sifatnya variabel variabel dan dan mana yang mana yang sifatnya sifatnya tetap. tetap. Ya, Ya, jadi di jadi di sini sini ada ada yang yang mana aja mana sih aja yang sih yang variabel, variabel, mana yang mana yang tetap. tetap. Ini Ini anggaran anggaran per per tahunnya tahunnya dalam dalam tahun tahun 2025-nya. 2025-nya. Gitu Gitu kan. kan. Ini Ini total total BOP BOP variabel yang variabel yang dianggarkan, dianggarkan, ini ini total total BOP BOP tetap yang tetap yang dianggarkan. dianggarkan. Sehingga Sehingga total total BOP yang BOP yang dianggarkan dianggarkan adalah adalah 4 4 juta juta 4 miliar 725 ribu 4.725.000 rupiah. rupiah. Ya. Ya. Selain Selain data data anggaran, anggaran, ya, ya, ini ini juga di juga sini di sini juga juga ada ada data data aktualnya. aktualnya. Data Data aktualnya itu aktualnya itu sebanyak sebanyak kapasitas kapasitas yang yang terjadi terjadi selama selama 2025 2025 itu itu menghasilkan menghasilkan produk produk sebanyak sebanyak 975.000 975.000 unit, unit, gitu gitu kan. kan. Dengan Dengan BOP BOP aktualnya aktualnya untuk untuk BOP BOP variabelnya variabelnya adalah adalah 2 2 miliar miliar 949 juta 949 juta sekian. sekian. BOP BOP tetapnya tetapnya adalah adalah 1,8 1,8 miliar. miliar. Dengan Dengan total total BOP 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 aktual aktual itu itu adalah adalah 4 4 miliar miliar 824 824 juta juta sekian. sekian. Gitu. Gitu ya. Nah, Nah, teman-teman teman-teman diminta diminta apa? apa? Biasanya itu Biasanya itu teman-teman akan teman-teman akan diminta diminta untuk untuk menghitung menghitung berapa berapa tarif tarif BOP BOP yang yang akan akan dibebankan, dibebankan, baik itu baik itu variabel variabel ataupun ataupun full full costing. costing. Kemudian Kemudian menghitung menghitung berapa berapa BOP yang BOP yang dibebankan dibebankan kepada kepada produk. produk. Ya. Ya. Kemudian yang Kemudian yang ketiga ketiga menghitung menghitung selisih selisih kapasitas dan kapasitas dan selisih selisih anggaran pada anggaran pada BOP BOP dan dan membuat membuat jurnal-jurnal jurnal-jurnal yang yang dibutuhkan. dibutuhkan. Ya. Ya. Yang Yang pertama pertama nih, nih, kita kita hitung dulu hitung dulu tarifnya. tarifnya. Bagaimana Bagaimana cara kita cara kita menghitung menghitung tarif? tarif? Ya. Ya. Kita kan Kita kan punya punya kapasitas ya. kapasitas ya. Kapasitasnya Kapasitasnya adalah adalah 1 1 juta juta unit. unit. Bentar ini saya kasih ini deh. Kapasitasnya 1 Kapasitasnya 1 juta juta unit. unit. Ya. Ya. Anggarannya Anggarannya untuk untuk variabel variabel ini ini variabel ini variabel ini tetap tetap ya. ya. Variabel Variabel 2.800.000 2.800.000 tetapnya tetapnya 1 1 juta juta 2,8 M 2,8 M ini ini 1,8 M. 1,8 M. Berarti Berarti anggarannya anggarannya atau atau tarifnya tarifnya ini ini tarif ya. tarif ya. Tarifnya Tarifnya berarti untuk berarti untuk variabel variabel adalah adalah 2,8 2,8 miliar miliar dibagi dibagi 1 1 juta. juta. Dan untuk Dan untuk tetapnya tetapnya itu itu adalah adalah 1,8 1,8 miliar miliar dibagi dibagi 1 1 juta. juta. Ya. Ya. Sehingga Sehingga total total tarif tarif BOP BOP adalah adalah 4.725 4.725 per per unit. unit. Sampai Sampai sini sini kebayang? kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang ya.
gampang ya. Kita cuma membagi antara anggaran dibagi dengan kapasitas. Ya, ini saya kasih rumusnya. Anggaran dibagi kapasitas.
itu per jenis biaya variabel dan tetap. Ya. Jadi kalau hitung anggaran itu nggak boleh, hitung tarif itu nggak boleh gabung sekaligus gitu. Misalkan, total BOP-nya 4,7 dibagi kapasitasnya, sama aja sih sebenarnya, nggak jadi masalah ya. Cuma kan nanti pada saat teman-teman akan melakukan analisa, itu nanti pasti akan dipisah nih, berapa tarif BOP variabelnya, berapa tarif BOP tetapnya. Gitu. Jadi better mending dipisah di awal. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah teman-teman diminta berapa sih BOP yang dibebankan kepada produk. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ini kan metode full sama variabel. Kalau yang variabel berarti tarif BOP-nya adalah 2850. Kalau yang full costing berarti tarif BOP-nya adalah 4725. Itu ya. Jangan bedain. Yang kedua, BOP yang dibebankan. Ya. Kapasitas aktualnya berapa? Kapasitas aktual itu adalah 9750. Kebanyakan nolnya. Bentar, ini unit ya. Kita rubah deh. Ini unit, ini adalah kapasitas aktual atau kapasitas sesungguhnya. Kemudian ada tarif BOP. Ada yang variabel sama tetap. Tarif variabelnya berapa? Ini. Ini total aja deh yang tetap. Kadang full costing sama variable costing ya. Nah, ini variabel sama variabel dan full. Nah, berapa nih BOP yang dibebankan kalau kita menggunakan variable costing? Berarti tarif BOP variabel dikalikan dengan unitnya. Ya, itu 2,7 miliar. Sedangkan kalau kita menggunakan full costing, berarti BOP yang dibebankan kepada produk adalah 4,6 miliar. Ya. Ini adalah BOP yang dibebankan. Oke. Selanjutnya, kita menghitung apa ini? Yang ketiga adalah menghitung selisih. Ada selisih kapasitas dan selisih anggaran. Ya. Yang ketiga adalah menghitung selisih. Selisih yang pertama adalah selisih kapasitas. Oke. Ya. Nah, untuk menghitung selisih kapasitas, itu dia ada 3 metode. Ya. Metode yang pertama itu kita menghitung berapa sih BOP tetap yang dianggarkan, dan juga nanti kita menghitung berapa BOP pabrik tetap yang dibebankan kepada produknya. Maka itu adalah selisih kapasitas. Ya. Metode 1 itu adalah rumusannya adalah BOP tetap yang dianggarkan dikurangi dengan BOP tetap yang dibebankan. BOP tetap yang dianggarkannya berapa? Ada 187,5. BOP tetap yang dibebankan berapa? Bentar, ini nggak dihitung tadi. Hitung deh. Ini tetapnya segini. Berarti BOP tetap yang dibebankan kepada produk itu adalah 1825125. Ya. Berarti selisih kapasitasnya itu adalah 46 juta. Ya. BOP yang dibebankan ini ngambil dari anggaran BOP tetap. Ini dihitung dari tarif BOP tetap dikalikan dengan kapasitas aktual. Ini adalah selisih kapasitas. Oke. Sampai sini kebayang? Ada yang mau tanya dulu nggak?
Aman ya? Nanti Excelnya saya kirimin ke teman-teman kok. Oke. Nah, metode 2. Untuk yang metode 2, kita akan menghitung kapasitasnya dulu ya. Di sini ada kenapa dia menghitung kapasitas ya, selisih kapasitas, ada kapasitas yang dianggarkan, kemudian ada kapasitas sesungguhnya yang dicapai atau kapasitas actual ya, panjang ting. Kapasitas yang dianggarkan berapa? 1 juta. Ini kan 1 juta. Kapasitas actualnya berapa? 975. Ini kita bawa deh biar bingung. Oke. Berarti ya, kapasitas yang tidak terpakainya berapa? Kapasitas yang tidak terpakai. Kapasitas yang tidak terpakai itu adalah 25.000 unit. Ya. Jadi dianggarkannya 1 juta, cuman yang terpakai adalah 975. Oke. Ini baru kapasitasnya. Berapa nih efek cost-nya gitu kan? Baru nanti kita kalikan dengan tarif BOP tetap. Kenapa sih yang dipakai itu tarif BOP tetap? Karena biasanya kalau BOP variabel dia biasanya akan biayanya kan berubah ya, sifat biayanya itu dia akan berubah berdasarkan dengan output. Jadi kapasitasnya naik, otomatis biayanya naik. Kapasitasnya turun, otomatis biaya turun. Biasanya dia tidak akan menjadi indikator terjadinya selisih. Ya, kalau untuk biaya variabel. Nah, sedangkan BOP tetap, karena BOP tetap itu dia akan sama nih biayanya selalu sama, tanpa adanya dan ketika terjadi perubahan ya antara kapasitas yang dianggarkan dengan yang aktualnya terjadi, itu biasanya nanti akan menjadi selisih di situ. Jadi nanti cost per unitnya, kalau ternyata kapasitas aktualnya lebih kecil, maka nanti cost per unit aktualnya akan menjadi lebih besar. Gitu. Makanya yang kita bawa atau yang selalu kita hitung adalah BOP tetapnya. Gitu ya. Tarif BOP tetap. Tarif BOP tetapnya adalah tarif BOP tetap adalah 1875 ya. Sehingga selisih kapasitasnya adalah 4875. Oke. Ini yang metode kedua. Ya. Dan ini selisih kapasitas ini tuh posisinya rugi ya. Selisih rugi. Kenapa selisih rugi? Karena yang dibebankan kepada produk itu dia lebih kecil. Oke. Kemudian masuk ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga itu teman-teman itu melihat total biaya yang dianggarkan, nanti kita bandingkan dengan yang dibebankan, gitu ya. Jadi kita masukkan dulu nih berapa BOP yang dibebankan, BOP yang dianggarkan untuk yang variabel dan tetapnya. BOP variabelnya berapa? Ini 2850, BOP tetapnya 1875 ya. Sehingga total BOP yang dianggarkan itu adalah tadi ya 472. Oke. Dikurangi dengan apa? Dikurangi dengan BOP yang dibebankan kepada produk ya. Kepada itu adalah ini. Kalau kita pakai full costing. Sehingga selisihnya adalah 4. Kenapa dia selisih? Kenapa dia beda? Bentar.
Kapasitas normal, kapasitas aktualnya dikalikan dengan tarif full. Kan? Bentar ya, kita cek dulu ya. Dikalikan tarif full. Kapasitasnya kan ini. Dikalikan dengan ini. Oh iya, benar-benar. Oke. Nah, ini adalah yang metode ketiga. Metode harusnya kan setiap ini tuh sama ya. Cuman ini kan ada selisih. Selisihnya itu ada di ini kan kita ngomongin BOP tetap ya. BOP tetap nih ini terkait dengan kapasitas selisih kapasitasnya gitu kan ya. Sedangkan untuk yang metode ketiga itu kita ngambil seluruh komponen, artinya bisa jadi di variabel costingnya itu juga ada selisih di tarifnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tarifnya nih, kayak misalkan kita let's say untuk ngecek ini benar atau enggak, kita lihat yang variabel ini kan total tarif per unitnya tinggal kita bagi 1 juta. Oke. Metode selisih. Nah, untuk yang actualnya, yang variabel itu kita bagi dengan 975. Tuh. Si rate-nya berbeda ternyata. Jadi selisihnya nggak cuma selisih kapasitasnya aja. Ada selisih dari harga untuk biaya variabelnya. Secara kuantitas mungkin dia sama, tapi ternyata rate variabel per unitnya berbeda juga. Jadi ada selisih harganya. Gitu ya. Ini adalah selisih harga. Oke. Nanti lebih detailnya kita akan belajar di yang apa namanya selisih untuk biaya standar ya, bisa penyimpangan biaya standar tadi. Atau kita langsung masukin aja deh. Kalau misalkan untuk yang BOP ini kita kalikan tarif. Ini tarifnya kapasitas dulu deh, biar nggak pusing. Oke, ini ya. Nah, jadi untuk yang menghitung tarif apa namanya selisih yang pertama, ya itu bisa selisih kapasitas itu ada 3 metode. Ada metode pertama kita membagi melakukan perhitungan selisih untuk seluruh total BOP ya. Untuk BOP tetapnya aja, ya BOP yang dianggarkan sama yang dibebankan. Kemudian yang kedua itu adalah kita menghitung berapa sih selisih dari kapasitas yang terjadi antara kapasitas yang dibebankan sebelumnya dengan kapasitas aktualnya, gitu. Dan yang ketiga kita mengurangi seluruh total BOP dan juga seluruh total BOP yang dibebankan, BOP yang dianggarkan dan yang dibebankan. Sehingga kalau ternyata BOP variabelnya ada selisih, maka nanti dia akan menimbulkan selisih. Untuk menguji 71.250 nanti kita itu di minggu depan menggunakan masuk ke latihan yang BOP variabel BOP untuk standar posting ya, selisih adalah selisih untuk standar posting terkait dengan BOP-nya gitu. Oke, ini untuk yang selisih kapasitas. Ada yang mau tanya dulu nggak? Terlalu cepat nggak sih ngejelasinnya? Jadi kalau yang metode 1 terkait dengan kita ngitungnya BOP tetapnya aja. Metode kedua, kita cari selisih kapasitasnya atau idle capacity-nya, kapasitas yang tidak terpakai. Kita kalikan dengan tarif, ya. Kemudian yang ketiga itu total BOP yang dibebankan dengan BOP yang dianggarkan. Gitu. Ada yang bertanya? Tidak ada? Belum ada, Bapak. Belum ada. Aman ya berarti ya? Nah, selanjutnya untuk menghitung selisih untuk di BOP itu ada yang namanya selain selisih kapasitas, ada yang namanya selisih anggaran. Nah, untuk selisih anggaran itu ada 2 metode ya. Metode pertama itu kita membagi total seluruh BOP yang sesungguhnya ya. Kita mengurangi BOP aktual yang terjadi, kita kurangi dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas tercapai. Pada kapasitas tercapai. Oke. BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya adalah ini ya. Oke.
terus BOP pada kapasitas yang tercapai. Berarti ini harus kita hitung ya. BOP tetap sama BOP variabel. BOP tetap, teman-teman tuh langsung ngambil aja total BOP-nya. Karena BOP ini sama kan, nih. Ini yang dianggarkan, ini aktualnya. Angkanya sama. Jadi kita pakai totalnya aja. Sedangkan BOP variabel itu kita hitung. Kita hitung dengan cara apa? Mengkalikan kapasitas aktual dikalikan dengan tarif dari BOP variabelnya. Kita tambahkan, baru kita kurang. Pada kapasitas tercapai. Jadi selisih anggaran untuk BOP untuk tahun 2025 itu adalah 170.625.000. Ini posisinya rugi juga ya, karena yang dibebankan itu lebih kecil daripada yang sesungguhnya. Selisih rugi. Oke. Nah, metode yang kedua, metode kedua kita hitung dulu nih, kita masukin lagi BOP aktualnya, ya. BOP aktual, kemudian kita kurangi dengan BOP tetap menurut anggaran. Kan tadi BOP aktualnya adalah 484. Kita kurangi dengan BOP tetapnya menurut anggaran. Ini kan sama aja sih sebenarnya. Berarti di sini muncul BOP variabel sesungguhnya. Oke. Nah, kemudian baru kita kurangi dengan BOP pabrik yang dibebankannya, BOP variabel yang dibebankan. BOP variabel yang dibebankannya berapa? Ini. BOP yang dibebankan. Nah, berarti ini selisih anggarannya. Oke. Oke, ini ya. Jadi kita hitung kalau yang pakai metode 2, dari total berangkatnya itu dari BOP aktual, dari total BOP aktualnya kita kurangi dulu dengan BOP tetapnya. Kenapa dikurangi dengan BOP tetap? Karena BOP tetap tadi kan dia tidak terpengaruh atas kapasitasnya ya, gitu kan. Nah, baru nanti muncul BOP variabelnya. Nanti dari BOP variabel kita kurangi BOP variabel sesungguhnya, ya. Kita kurangi dengan BOP yang dibebankan adalah selisihnya. Gitu ya. Jadi biasanya kalau untuk selisih anggaran itu berkaitan dengan variabel, selisih kapasitas itu berkaitan dengan BOP tetap. Gitu ya. Ini adalah untuk menghitung selisihnya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup ya. Oke, kalau gitu nanti tinggal bikin jurnal yang diperlukan. Jurnal yang diperlukannya biasanya apa aja? Ya, ada jurnal pembebanan dari BOP aktualnya, kemudian nanti jurnal selisihnya, gitu kan. Teman-teman tinggal cek di buku aja ya untuk jurnal-jurnalnya apa aja, gitu. Oke, selanjutnya untuk contoh dari departementalisasi BOP. Ya, ini yang kemarin materi agak panjang. Nah, untuk departementalisasi BOP, di sini tuh ada soal. Jadi nanti untuk si departementalisasi itu ada metode langsung sama metode bertahap. Ya. Nah, untuk metode langsung, kita ke metode langsungnya dulu. Jadi metode langsung, ini di sini ada PT Alibono memiliki beberapa departemen dalam perusahaannya. Adapun departemen tersebut terdiri dari departemen produksi ada 2, departemen A dan B, kemudian departemen pendukung ada 3, 1, 2, 3, gitu ya. Dan ini adalah luasan bangunannya. Untuk departemen produksi memiliki luasan bangunan 2.000 meter, departemen produksi B 2.400 meter seterusnya. Ya. Kemudian di sini ada anggaran perusahaan, ada anggaran departemen manufaktur PT Alibono. Ya. BOP langsung departemennya, departemen produksi
Departemen A, B, kemudian departemen pendukung 1, 2, 3. Ini adalah departemen anggaran BOP langsungnya per departemen dengan totalnya 6, 4, 8, 10. Nah, untuk BOP yang tidak langsung itu ada biaya sewa gedung 400 sama biaya listrik 500. Dan ini biaya asuransi di sini 0 ya. Nah, cara untuk menghitung alokasinya berapa? Nah, kalau pakai metode langsung, kita kan harus menentukan dulu nih dasar pembebanannya apa, gitu kan. Di sini diinfo bahwa dasar pembebanan untuk biaya tidak langsung itu dialokasikan berdasarkan dengan luas bangunan. Artinya apa? Berarti ini kita harus menghitung berapa nih alokasi dari luas bangunan untuk tiap departemennya. Caranya apa? Berarti kita hitung presentasinya. Berarti luas bangunan setiap departemen dibagi dengan total luas bangunan. Nah, departemen A 25%, departemen produksi B 30%, departemen pendukung 19, pendukung 2 10, pendukung 3 16. Totalnya ini harus 100% ya. 100%. Kalau nggak 100% berarti dia salah rumusnya ya. Nah, ini adalah dasar alokasinya. Sekarang tinggal kita alokasikan, berarti untuk biaya overhead tidak langsung departemen, di departemen produksi A itu adalah 400 ya. Kita kunci dulu. Dikalikan 25%. Departemen B itu sama 400, kita kalikan 30. Departemen pendukung A berarti 400, kita kalikan 19%. Departemen pendukung kedua adalah 400 dikalikan 10%. Departemen pendukung ketiga adalah 400 dikalikan 16%. Ya, nah ini adalah alokasi untuk BOP tidak langsung departemennya. Ya. Nah, kemudian gimana untuk yang listriknya? Nah, listrik juga sama ya, berarti 500 kita kalikan 25%. Jadi kita kalikan dengan dasar alokasinya. Gitu. Oke. Sini. Ini. Oke. Dan pastikan lagi seluruh totalnya sama. Ini 400, ini totalnya 400 juga. Ini sama, ini harus 500 ya. Kalau misalkan nggak sama berarti ada salah ngambil alokasinya. Gitu. Jadi teman-teman kalau mau ngerjain apapun by Excel ya, harus ketika udah selesai mengerjakan, jangan lupa di cross check lagi, dicek lagi. Gitu, takutnya ada salah ngambil rumus, gitu ya. Nah, selanjutnya. Untuk informasi selanjutnya, ini adalah baru alokasi untuk BOP tidak langsung antar departemen. Jadi seluruh total anggaran BOP, baik departemen produksi dan departemen pendukung, itu adalah 7.380 juta. Ini jutanya. Ya. Ini adalah 7.380 juta. Ya. Dengan departemen produksi, itu anggaran BOP-nya adalah 2.175 juta, produksi B 2,6, dan seterusnya. Gitu. Kemudian kita masuk ke dalam alokasi penggunaan jasa departemen pembantu atau pendukung. Ya. Jadi pada saat kita akan melakukan alokasi biaya, alokasi dari departemen pendukung ini kita harus alokasikan ke departemen produksi. Nah, tadi kan kita baru mengalokasikan BOP tidak langsung ya. BOP tidak langsung departemen. Langkah pertama adalah mengalokasikan BOP tidak langsung departemen. Setelah ini dialokasikan ke departemennya masing-masing, baik itu departemen produksi dan juga departemen pendukung, langkah selanjutnya adalah teman-teman mengalokasikan biaya yang muncul di departemen pendukung ke departemen produksi. Ya, mengalokasikan biaya BOP departemen pendukung ke departemen produksinya. Itu dengan cara apa? Dengan asumsi. Nah, di sini di soal itu ada informasi bahwa soal alokasi penggunaan jasa departemen pembantu atau pendukung kepada departemen produksi. Ya. Departemen pendukung 1 ya, alokasi penggunaan jasanya di departemen A ada 55%, departemen B 45%. Pendukung 2 di departemen A 35, departemen B 65. Pendukung 3 departemen A 40, departemen B 60%. Ya.
Nah, setelah kita tahu berapa total biaya yang akan dialokasikan, jadi yang akan kita alokasikan adalah ini ya. Nih, kita akan mengalokasikan biaya yang muncul di Departemen Pendukung 1, 2, 3 ke Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B. Kita akan alokasikan ke sini. Sehingga nanti biaya dari Departemen Pendukung ini hilang, ketambahin ke Departemen Produksi. Gitu ya. Dengan cara mengkalikan ini. Sumsi. Ya. Kita masuk ke perhitungan. Kita pakai tabel aja biar cepat ya. Di sini ada, kita masukkan nih, total BOP langsung dan tidak langsung antar departemen. Kita ambil dulu ini, total BOP-nya. Oke. Nah, kita masukkan alokasi. Alokasinya ini adalah alokasi departemen pertama. Ya, departemen pendukung pertama. Berarti, departemen pendukung pertama itu adalah ini. 771 ya, dikalikan dengan alokasi untuk departemen A adalah 55%. Dan departemen B adalah 45%, sehingga totalnya adalah 771. Kita kurangi di sini ya. Jadi nanti di sini ditambah, di sini dikurang. Ya, departemen produksi bertambah, departemen pendukung dikurang. Begitupun juga dengan departemen kedua. Departemen kedua itu total anggaran BOP-nya adalah 1.445 dikalikan dengan alokasi persentasenya. Oke. Sama-sama. Kita cek di sini harus 0. Oke. Departemen 3 juga sama ya. Ini terkunci. Kita kalikan dengan nah. Ini setelah dialokasikan. Jadi total BOP untuk departemen A produksi departemen adalah 3257. 3252, departemen B adalah 4128. Ini setelah ada tambahan alokasi dari departemen pendukung. Ya, ini sama ini. Totalnya. Departemen pendukung B-nya jadi 0, departemen produksi B-nya bertambah. Ada tambahan dari alokasi BOP departemen pendukungnya. Oke. Sampai sini ada yang menanyakan. Ini baru yang metode langsung ya untuk BOP yang tidak berkaitan. Tidak ada imbal baliknya. Sampai sini yang mau ditanyakan? Jadi tahapannya adalah teman-teman harus menghitung dulu alokasi untuk BOP tidak langsung departemennya, ya, karena ini biasanya digunakan bersama, ya, baik itu departemen pendukung ataupun departemen produksi. Setelah itu baru mengalokasikan biaya dari departemen pendukung ke departemen produksi. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Cukup jelas berarti ya? Gampang ya? Nah, selanjutnya itu adalah BOP bertahapnya, metode bertahap untuk menghitung biaya antar departemen yang ada jasa imbal balik. Jadi kalau yang tadi, yang ini tuh alokasi kalau setiap departemen pendukungnya itu nggak ada imbal balik. Artinya itu jasa dari departemen pendukung pertama itu nggak digunakan oleh departemen pendukung kedua, dan juga departemen kedua nggak digunakan oleh departemen ketiga. Jadi benar-benar masih sendiri-sendiri. Jadi si departemen pendukung ini memberikan jasanya hanya untuk departemen produksi aja. Ya. Sedangkan kalau misalkan ternyata nih antar departemen juga saling menggunakan jasanya masing-masing. Jadi jasa dari departemen pendukung ini tuh nggak hanya dirasakan oleh departemen produksi, tapi juga dirasakan oleh departemen pendukung lainnya. Maka bagaimana cara alokasinya? Ya, ada dua metode alokasi ya untuk menghitung alokasi yang jasa departemen pendukungnya itu digunakan oleh selain departemen produksinya aja. Ya. Ada yang menggunakan metode continue, sama ada yang menggunakan metode aljabar. Ya. Oke. Di sini ada contoh soalnya. Di sini soalnya beda dengan yang tadi. Di sini ada anggaran departemen. Di sini departemen produksi A sama departemen produksi B. Departemen produksi A anggaran BOP-nya adalah 9 juta, departemen produksi B anggarannya adalah 15 juta. Gitu.
Kemudian untuk departemen pendukung 1 ada 3 juta, departemen pendukung 2 itu ada 5 juta anggaran produksinya. Ya. Alokasi penggunaan jasa berdasarkan dengan kebijakan manajemen. Untuk jasa dari departemen pendukung 1 itu digunakan oleh departemen produksi A 65%, digunakan oleh departemen produksi B itu 25%, dan digunakan oleh departemen pendukung kedua, departemen pendukung 2 itu 10%. Ya. Juga jasa untuk departemen pendukung 2 ini digunakan oleh departemen produksi A dan B itu 45 dan 35, dan digunakan oleh departemen pendukung 1 itu 20%. Sehingga untuk menghitungnya seperti ini. Kalau kita menggunakan metode kontinu, artinya metode kontinu itu kita menghitung berapa sih alokasi yang dibebankan sampai dengan biaya dari departemen pendukung itu hilang. Ya. Contoh gini, ini saya hapus dulu ya. Biar tidak ada jejak. Oke, bentar. Jadi kalau kita akan menggunakan metode kontinu, kita akan menghitung bikin tabel ke bawah gitu ya, ngederet. Jadi pertama kita masukkan dulu nih BOP langsung dan tidak langsung yang dianggarkan ya, baik itu departemen produksi maupun departemen pendukung berdasarkan dengan informasi di sini. Ya. Kemudian langkah yang kedua, kita baru melakukan alokasi. Yang dialokasikan mana? Yang dialokasikan adalah biaya yang muncul dari departemen pendukung. Ya. Yang kita alokasikan adalah biaya ini. Ini yang dialokasikan. Kan yang tadi juga sama ya, yang ini juga sama ya, yang dialokasikan kan biaya dari departemen pendukung kan. Ini juga sama gitu. Yang kita alokasikan adalah ini. Cara alokasikannya gimana? Berarti di sini kita tambahkan, kita ngomongin departemen pendukung 1 dulu. Kita alokasikan biaya dari departemen pendukung 1. Ini ya kita kalikan dengan persentase sama kayak gini. Sama kayak tadi, kita kalikan dengan persentase alokasinya. Oke. Sehingga biaya di departemen pendukung 1 itu harus 0. Ini ya. Jadi kita alokasikan nih. Kita kan mengalokasikan total biaya dari departemen pendukung 1 3 juta. Kita alokasikan ke departemen produksi departemen produksi A, ke departemen produksi B, sama ke departemen pendukung 2. Sehingga total BOP setelah alokasi itu untuk departemen produksi A itu adalah 10.950, departemen produksi B adalah 15.750, dan departemen pendukung 10, departemen pendukung kedua adalah 2.300.000. Oke. Departemen pendukung kedua masih ada nih biayanya, gitu kan? Kita alokasikan nih untuk departemen pendukung kedua. Caranya sama. Berarti total BOP dari departemen pendukung kedua, ya, yang ini setelah ada alokasi, kita kalikan dengan alokasi untuk jasa dari departemen pendukung kedua. Ya. Ini kita di sini harus 0 ya. Pokoknya ketika dia udah dialokasikan, biaya dari departemen tersebut itu harus 0. Cuma kita lihat, ini 0, gitu kan. Saya tandanya deh. Nih, ini 0. Ini saya tandai warna kuning aja. Oke. Ini kenapa saya tandai warna? Karena di sini harus 0 ya posisinya ya. Nah, lihat. Biaya dari departemen kedua udah 0. Tapi biaya dari departemen pertama muncul lagi 1.600.000. Artinya, ketika biaya dari setiap departemen itu tidak 0, maka dia harus dilakukan yang namanya alokasi kembali. Gitu. Jadi tujuan alokasi ini adalah untuk menghilangkan biaya yang muncul di departemen pendukung. Artinya ketika setelah ada alokasi dari departemen pendukung, di departemen pendukung lainnya muncul lagi biayanya, maka biaya tersebut harus dialokasikan kembali. Ya, berarti kita alokasikan kembali untuk departemen pendukung 1. Caranya gimana? Sama, kita alokasikan alokasi biaya dari departemen pertama yang tadi yang 1.060.000 kita kalikan dengan persentase alokasinya. Ini kita kurangi lagi, hilang kan? Nah, setelah departemen kita biaya setelah alokasi, departemen pertama biayanya hilang, tapi departemen kedua biayanya muncul lagi.
ya departemen kedua biayanya muncul lagi. Berarti kita alokasikan lagi untuk departemen keduanya. Begitu terus sampai si kedua departemen itu biayanya 0, hilang. Gitu kan. Kita alokasikan ini ke persentase alokasi departemen kedua, ya. Cus. Nah, departemen kedua hilang, departemen pertama muncul terus aja begitu seterusnya. Itu berulang terus sampai dengan biaya departemennya hilang gitu. Terus kalau gitu Pak, kalau misalkan dia lagi hilang gimana dong? Itu pasti akan dia akan menyentuh ke batas si biaya tersebut akan hilang gitu. Tapi nggak tahu berapa kali alokasi ya gitu. Nah, kalau pakai metode continue, itu benar-benar kita ngitungnya manual satu-satu kayak begini, gitu kan? Salah lagi. Kita lihat ya, ini mau sampai kapan nih kita ngalokasiin begini. Nah, alokasi kedua muncul, berarti kita hitung lagi ini. Kita kali dengan departemen kedua. Nah, oke. Terus salah. Nih, departemen pertama muncul lagi, terus aja begitu sampai dia itu hilang. Kebayangnya kalau gede banget gitu prestasinya tuh. Kalau ada banyak departemen pendukung jadi nggak cuma satu, nggak cuma dua gitu. Pasti kan dia harus terus-terusan dialokasikan kan berulang-ulang, wah itu pasti panjang banget. Nah, kelemahan dari departemen kalau menggunakan metode continue ini, dia itu metodenya nggak praktis ya. Karena dia harus terus-terusan dialokasikan gitu kan kesinambungan gitu, dan dia kita tuh nggak tahu sampai kapan, dan itu kan pasti takes time banget ya, butuh waktu yang panjang gitu kan. Jadi biasanya perusahaan tuh jarang pakai metode ini sih gitu untuk melakukan alokasi gitu. Nah, perusahaan terus pakainya apa dong? Biasanya dia pakai metode yang aljabar yang nanti kita jelasin. Nanti saya jelasin. Salah lagi. Nih, departemen pertama masih ada muncul biaya 8 perak. Ya, kita coba satu kali lagi ya. Kita alokasikan lagi. Ke sini. Terus ini kita copy dulu deh. Salah. Mana sih? Kok ini bingung? Nah. Ini sisa satu. Kalau sisa satu udah lainnya biarin aja ya. Kita alokasikan ini. Dikali ini. Tuh, ini udah bingung lagi dah. Tuh. Sampai di sini 0. Sampai di sini hilang. Ya. Ketika di sini sudah hilang, ini sebenarnya masih ada angkanya sih. Ini pasti koma 0, berapa gitu kan. Cuma kayak repot banget ya kalau 0 harus kita hitung lagi gitu kan. Karena dia pasti nggak akan sampai hilang banget gitu. Nah, kita lihat ketika dia sudah hilang, berarti untuk departemen produksi A, BOP-nya itu menjadi 14.860.000 sekian. Departemen B itu menjadi 14.903.000 sekian. Ini setelah ada alokasi. Ini kalau kita pakai metode continue. Benar-benar continue itu kan berkelanjutan ya, berkesinambungan. Jadi kita hitung terus-terusan sampai dengan dia keduanya 0. Sampai ini 0 dan 0 udah nggak perlu dialokasikan lagi. Gitu ya. Nah, itu metode yang continue, ribet ya, panjang gitu kan. Harus dihitung satu-satu. Nah, ada metode yang lebih simpel, itu kita menggunakan metode aljabar. Ya, kalau teman-teman suka matematika ini waktu pas zaman sekolah gitu, cincai ya, lebih mudah pakai aljabar gitu kan. Jadi kalau aljabar itu dia mengasumsikan bahwa biaya yang sudah dialokasikan oleh departemen sebelumnya itu menjadi variabel, suatu variabel. Di sini ada X sama Y gitu ya. Jadi X ini itu adalah jumlah biaya dari departemen pertama setelah menerima alokasi dari departemen kedua. Sedangkan Y itu adalah jumlah departemen kedua setelah menerima alokasi dari departemen pertama. Ini untuk departemen pendukung ya.
Sehingga kita harus bikin rumus persamaan. Rumus persamaannya apa? Kalau kita pengen tahu berapa sih biaya yang telah dialokasikan dari departemen kedua gitu kan. Berarti X sama dengan 5 juta plus 0,2 Y. 3 jutanya dapat dari mana? 3 juta itu adalah biaya dari departemen pendukung pertama. Karena yang akan kita alokasikan adalah yang 3 juta ini. 0,2 itu adalah persentase alokasi penggunaan biaya dari departemen pertama di departemen kedua. Ya, gitu. Biaya dari departemen pertama di departemen kedua. Oke. Ini, jadi 0,2 Y ya. Dan Y itu juga sama, 5 juta plus 0,1 X. Ya, 5 jutanya adalah biaya yang akan kita alokasikan untuk biaya dari departemen kedua, dan 0,1-nya adalah persentase penggunaan biaya dari departemen pertama di departemen kedua. Tambahan. Gitu ya. Oke. Sampai sini kebayang? Kebayang nggak? Atau mau liur? Emang liur Pak, mending pakai continue aja. Gimana? Kebayang nggak? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Terkait dengan metode aljabar sebelum saya masuk ke hitung-hitungan ya. Halo? Belum ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya kalian ada nggak sih? Atau saya tuh sebenarnya ngomong sendiri aja dari tadi? Kalian merhatiin nggak? Ada ya? Merhatiin Bapak. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Ini teman-teman ada latihan ya, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah ada persamaan, dari kedua persamaan ini baru kita hitung ya. Kita menggunakan rumus kayak substitusi. Kita mau nyari mana dulu nih? Mau nyari X-nya apa nyari Y-nya? Gitu kan. Jadi kita misalkan contoh nyari X gitu ya. Kalau kita ingin mencari X-nya berapa, berarti kita hitung X itu sama dengan X itu adalah sama dengan 3 juta plus 0,2 Y. Ya. Di mana Y ini atau sama dengannya atau kata lain adalah X itu sama dengan 3 juta plus 0,2 Y-nya itu adalah 5 juta plus 0,1 X. Nah, ketika sudah gini baru kita hitung, kita pindahkan ya. Berarti ini adalah X sama dengan 3 juta plus 0,2 kali 5 juta. Itu adalah 1 juta ditambah 0,2 kali 0,1 X. Ya. 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 kan? Sama dengan 0,2 X. Nah, karena ini X-nya sama, kita pindahkan. Berarti X dikurangi 0,2 X sama dengan 3 juta plus 1 juta. Jadi X itu kan berarti 1 X ya. X ini kan berarti kalau teman-teman ingat materi matematika yang zaman sekolah dulu, X kalau X doang berarti depannya itu pasti ada angka satunya. Berarti 1 X dikurangi dengan 0,2 X. Berarti 0,8 X sama dengan 4 juta. Dan X berarti adalah 4 juta dibagi 0,8. Sehingga nilai X adalah berapa? Nilai X itu adalah 4 juta dibagi 0,8. Berarti X itu bentar. 1 dikurangi 0,2. 0,8. Bentar. Saya ada ngaco ya. 0,2 dikali 0,1. Oh, 0,002 salah. Jadi ini di sini bentar ya, ini dulu. 0,0. Nanti pokoknya jadi nggak balik.
0,002. Di sini 0,002 X. Berarti ini 1 dikurangi 0,002 adalah kebanyakan di 0,98. Nah, ini dibagi 0,98. Ya, ini rumusnya saya simpan sini ya. Ini 0,2 di sini. Berarti ini 4 juta ya. Dibagi 0,98. Berarti X itu adalah 4,081,633. Nah, ini baru X-nya aja. Y-nya berapa? Y-nya berarti tinggal kita kalikan. Y sama dengan 5 juta plus 0,1 X kan. Di mana X-nya adalah 4,081,633. Berarti Y sama dengan 5 juta ditambah ini kan 0,1 dikali 4 dikali ini ya. Berarti Y itu adalah 5 juta plus 408,163. Ya. Berarti Y sama dengan 5 juta 408.163. Nah, Y-nya segini. Berarti kalau kita jumlahkan berapa sih biaya dari departemen produksi A dan biaya dari departemen produksi B setelah adanya alokasi ya. Biaya departemen produksi setelah alokasi. Nah, ini A, ini B. Biaya sebelum alokasi berapa? Biaya sebelum alokasi untuk departemen A adalah 9 juta. Untuk departemen B adalah 15 juta. Setelah alokasi, ya, setelah alokasi untuk departemen A itu dia tambahin, gimana sih? Kalau jadi bingung ya? Bentar ya. Satu, ininya 5 juta nggak sih? Ternyata saya coba dulu ya. Ini 5408,163. 3 juta. Oh, enggak gini. Bentar. Berarti kalau gitu. Oh, enggak gini. Bentar. Berarti, nah kita kan sudah dapat nih si perubahan biayanya kan untuk si departemen A sama departemen B. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung alokasinya. Menghitung alokasinya itu adalah biaya dari... Bentar ya, saya cek dulu bukunya. Kok saya bingung. Gini. Jadi kan perubahan alokasinya gini ya. Bentar. Di sini kita hitung adalah ini kan penambahannya ya. Jadi kita bikin sampingannya gini. Kita gimana sih kayak udah bikin deh.
Oh gini aja deh. Ini kan copy dulu. Bentar ya, kayak materinya digabungin jadi saya suka lupa. Oke. Nah, di sini ada BOP langsung dan tidak langsung departemen. Di sini ada alokasi departemen departemen 1, ini departemen 2. B setelah alokasi. BOP setelah alokasi. Oke. Kita ini dulu sama. Nah, untuk BOP dari departemen A kan ini ya 9 juta, ini 15 juta. Kemudian ini tuh departemen pertama adalah 3 juta, departemen kedua 5 juta. 5 juta. Oke. Nah, sekarang kita hitung dulu dari departemen pendukungnya ya. Alokasi departemen pendukung. Si departemen pendukung ini dia kan dapat alokasi biaya dari departemen dari departemen kedua kan. Berapa tambahan alokasi dari departemen keduanya? Nah, tambahan biaya yang muncul dari departemen kedua untuk departemen pertama adalah ini yang dikurangin coy. Tambahannya itu adalah diet berarti ini ya 0,2Y 0,2Y dikali ini itu adalah 5408. Oke, ini additionalnya ya, ini tambahannya. Ini untuk yang X-nya 0,1X. X-nya adalah ini. Oke. Nah, jadi kan departemen pertama itu dia menerima alokasi dari departemen kedua kan. Alokasi dari departemen keduanya berapa? Ini 0,2Y. Ya. 0,2Y. Ini kan X itu kan adalah alokasi yang di departemen pertama kan. Dia kena tambahan dari biaya dari departemen Y. Departemen Y itu adalah 0,2%. 0,2% dari Y-nya berapa? 0,2 dikalikan dengan Y. Y-nya adalah 5.400.008.163. Berarti adalah 1.081.000 kan. Nah, di sini kita masukkan alokasi ya. Kemudian si departemen pendukung yang kedua juga sama. Nah, total dari departemen pendukung yang kealokasikan itu adalah 5 juta. 5 jutanya nggak ada ini lagi. Terus aja deh. 504 813. Nah, ini dia dan si departemen kedua itu dapat biaya dari departemen pendukung pertama adalah 408.000. Oke, baru kita hitung alokasinya. Berarti di sini alokasinya untuk departemen 1 itu kan ini ya. Departemen pertama dari departemen kedua. Departemen pertama kan ini. Total alokasinya itu ini departemen A ya. Jadi departemen pertama ini dikali total biayanya. Total biayanya itu dari departemen pertama adalah 3 juta plus 1 juta. Oke. Totalnya 0. Oke. Departemen kedua juga sama, berarti alokasi persentase ini dikalikan dengan total biaya departemen kedua yang original sama tambahannya. Ini kemudian kita tambahkan. Bentar, ini kenapa dia? Kenapa dia tanya 5.408.000? Ini kembali 5408. Nah, jadi gini.
di departemen pertama, departemen pendukung 0, di departemen kedua, departemen produksi 1, A dan B, itu dia pertama biayanya. Ini angkanya harusnya sama ya. Nih. Metode metode continue sama metode aljabar dia angkanya sama. Yang beda adalah cara mengalokasikannya. Gitu. Jadi kalau pakai metode aljabar, itu teman-teman harus hitung dulu nih berapa porsi biaya yang menjadi tambahan. Ya, biaya yang menjadi tambahan di setiap departemen. Gitu. Ini X adalah total biaya ya, jumlah biaya departemen pertama setelah menerima alokasi. Artinya X di sini itu adalah total biayanya. Gitu kan, setelah adanya tambahan. Berarti biaya original plus dengan additionalnya. Jadi kalau kita mau lihat berapa sih additionalnya, kita harus hitung dulu di sini. Ya. Nah, makanya di sini in total departemen pertama itu total biaya departemennya setelah ada alokasi adalah 4.081.000. Di sini adalah 4.081.000. Dan X adalah biaya departemen Y, E dan G adalah biaya departemen dari departemen kedua setelah adanya tambahan dari departemen pertama. Totalnya adalah 5.400.000. Di sini adalah 5.400.000. Gitu ya. Sehingga ketika dialokasikan berdasarkan dengan presentasi tadi di awal, ya di sini itu angkanya harus kembali. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Anggap enggak? Untuk yang metode aljabar. Matematika banget ya. Ada yang pertanyaan? Sebelum kita masuk ke bahan baku. Ada yang pertanyaan enggak? Sambil mikir dulu sama absen dulu. Yang pertemuan berapa sih? 3 ya? 13 ya, kelas C2. Ada yang pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada tuh ngerti atau bingung? Saya curiga ya. Pusing, Pak. Sudah Pusing, Pak, pusing sebenarnya. Pusingnya di mana? Ada yang mau diulangi lagi nggak penjelasannya? Ada yang mau diulangi lagi nggak? Yang pusing yang mana? Semuanya atau yang si aljabar ini? Si aljabar, Pak. Yang aljabar, karena dia matematika ya. Apa namanya, dia pakai prinsip matematika. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak suka matematika ya bingung gitu. Cuman gini, jadi aljabar ini saya coba jelasin sekali lagi ya. Jadi metode aljabar itu dia kan kalau tadi pakai metode continue kan teman-teman harus menghitung satu-satu kan. Nih, kondisi ketika ada penambahan, ada pengurangan itu bagaimana gitu kan. Sampai dengan si kondisi di mana departemen pendukung 1 dan keduanya itu 0 dan departemen produksi 1 sama ada departemen A dan B-nya itu bertambah gitu kan. Nah, kalau untuk departemen kalau yang metode aljabar ini kan kalau pakai metode ini kan panjang banget ya, dan kita itu nggak tahu gitu kan dia itu bakal sepanjang apa gitu. Kebayang kalau dia ada beberapa departemen, otomatis kan dia pasti akan akan panjang sekali kan. Nah, makanya dipersingkat dengan pakai metode aljabar. Cuma aljabar itu dia mengasumsikan dia itu pakai hukum kaidah hukum kaidah di matematika gitu kan ya, persamaan. Di mana persamaan ini tuh dia mengasumsikan bahwa ketika si departemen pendukung pertama setelah dia menerima alokasi biaya yang diberikan oleh departemen pendukung kedua, itu dia diasumsikan sebagai X. Ya, jadi X ini dia adalah biaya yang muncul di departemen pertama yang 3 juta ini ditambah dengan biaya yang diberikan oleh departemen kedua. Gitu. Dan si Y itu adalah asumsinya jumlah dari biaya departemen kedua dan juga ditambah dengan alokasi dari departemen pertama. Jadi yang Y ini adalah 5 juta plus tambahannya dari departemen pertama. Nah, tambahannya itu berapa? Kan kita tuh cuma tahu presentasinya ya. Ini kan alokasi tambahan untuk departemen pendukung kan. Departemen pendukung kedua, dia itu akan menerima 10% biaya dari departemen pertama. Jadi dia itu 10% dari 3 juta plus X-nya gitu kan.
Sedangkan untuk yang Y, ya, di departemen pertama, ya, di departemen pertama ini, dia itu akan menerima biaya tambahan dari departemen pendukung kedua sebesar 20% dari total biaya departemen pendukung keduanya. Makanya muncul persamaan. Persamaannya adalah YLX ini adalah biaya departemen pendukung 1. Biaya departemen pendukung 1 atau X sama dengan 3 juta, ini adalah biaya original, ya, anggaran BOP original dari departemen 1, ditambah 0,2, ini adalah persentase tambahan biaya yang akan diterima oleh departemen pendukung 1, ya, sebesar 20% yang tadi, di soal ini, 20%, dikalikan Y, karena kita belum tahu Y-nya angka berapa, makanya kita tulisin Y. Karena itu yang akan kita cari. Ya. Begitupun juga dengan persamaan untuk departemen kedua. Karena berapa nominal BOP to be atau nilai BOP akhir yang akan diterima oleh departemen kedua setelah ditambahkan oleh biaya dari departemen pertama itu belum tahu, maka kita asumsikan dia sebagai X. Di mana X ini dia punya biaya originalnya sebesar 5 juta, ya, dan ditambah 10% dari biaya yang akan diberikan oleh departemen pertama. Itu makanya rumus persamaannya adalah Y sama dengan 5 juta plus 0,1X. Nah, setelah ini baru kita hitung persamaan. Kita mau pakai Y dulu atau X dulu boleh. Ini rumus substitusi, ya. Rumus substitusi. Rumusnya adalah X sama dengan 3 juta plus 0,2Y. Di mana Y-nya, Y ini, ya, Y yang di belakang sini, ini kan udah ada nih, Y itu belakangnya adalah Y sama dengan 5 juta plus 0,1X. Makanya, si Y 0,2 ini kita ganti. Makanya di sini rumusnya jadi X sama dengan 3 juta plus 0,2 dikali 5 juta plus 0,1X. Karena Y yang tadi ini, itu kita ganti dengan ini. Karena sama-sama Y. Kita substitusi, ganti gitu. Nah, ketika udah ketemu ini, baru kan di sini kan dia ada yang yang di dalam kurung ya, si 5 juta plus 0,1X ini kan punyanya 0,2 ya. Makanya kita hitung duluan. Sehingga rumusnya itu menjadi X sama dengan 3 juta plus 1 juta. Ini didapat dari 0,2 dikali 5 juta, kemudian 0,2 dikali 0,1X. Sehingga rumusnya adalah X sama dengan 3 juta plus 1 juta plus 0,02X. 0,02X ini didapat dari 0,2 dikalikan 0,1. X-nya belum ketemu, berarti kita babak lagi. Gitu. Nah, karena ini ada sama-sama X, berarti X-nya ini kita pindahkan posisinya. Jadi X sama dengan X min 0,02. Kenapa bisa min? Karena dia pindah posisi. Ngerti itu rumus matematika ya. Ketika suatu angka itu pindah posisi, maka dia sainnya harus dibalik. Ya. Jadi dari yang tadinya positif nih ditambah jadi dikurang. Jadi 1 X dikurangi 0,02X sama dengan 3 juta plus 1 juta. Sehingga karena X ini dia pasti bilangannya 1, ya. Jadi 1X dikurangi dengan 0,02X berarti hasilnya adalah 0,98X. Sama dengan 3 juta plus 1 juta. Berarti 0,98X sama dengan 4 juta. Berarti X adalah 4 juta dibagi 0,98. Sehingga X ketemu angkanya adalah 4.081.633. Begitu. Ya. Kemudian, nah karena kita X-nya udah tahu, berarti kita tinggal ganti nih. Kita mau pakai angka X yang Y kan. Karena di sini kita yang belum ketahui adalah si Y-nya. Y-nya berapa? Kita udah tahu X-nya, berarti kita pakai yang Y. Y itu sama dengan 5 juta plus 0,1X. X-nya udah tahu angkanya berapa, kita ganti angka X-nya menjadi angka dari perhitungan sebelumnya, yaitu 4.081.000 ini. Ya. Berarti rumusnya adalah 5 juta plus 0,1 dari 4.081.000.
Berarti Y itu adalah 5 juta plus 408.163. Karena dia adalah 0,1-nya atau 10% dari 4.081.000. Sehingga Y adalah 5.408.163 rupiah. Ya. Jadi angka X dan angka Y ini itu adalah angka biaya Departemen Produksi, angka biaya Departemen Pendukung setelah menerima alokasi biaya dari Departemen Pendukung lainnya. Liar kan bahasa anak liar, Sarwa. Begitu Kang, jadi ketika kita sudah ketemu ini kan sebenarnya rumus matematika aljabar ya. Jadi ketika sudah ada ini, baru nanti kita alokasikan ke sini. Kita buatkan berapa sih nilai Departemen Produksi Tubingnya. Atau kita langsung kalikan aja sih sebenarnya kalau nggak mau pakai tabel ini, kan kita udah tahu berapa nilai biaya tubingnya ya. Kita tinggal kalikan aja. Ini kan biaya Departemen pertama setelah mendapatkan tambahan biaya dari Departemen kedua. Ini itu alokasinya ke Departemen Produksi itu adalah misalkan Departemen Produksi pertama ya. Departemen Produksi A ini adalah 65%. Berarti ada tambahan 2.653. Angkanya sama dengan ini. Gitu. Oke. Gitu Akang Teteh. Kok mati ya? Share screen saya masih muncul nggak? Bentar, ini kenapa di sini nggak ada ya? Oke. Jelas nggak? Atau bingung? Udah paham ya? Oke, nanti kalau misalkan teman-teman masih bingung lagi, teman-teman tinggal cek di LMS dulu lah ya. Maksudnya di LMS lagi. Di recordnya, ini kan saya record, nanti si recordnya saya upload di YouTube, supaya nanti teman-teman bisa akses videonya, bisa di-rewatch lagi di YouTube gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini masih ada satu lagi, jadi mohon bersabar, karena kita udah pertemuan. Oke. Screen saya udah muncul belum ya? Kok di sini nggak muncul? Dapat. Bentar. Ini di recordnya nggak muncul ya? Bentar ya. Why? Apa sinyal? Nah, bentar. Oke. Sinyal. Selanjutnya, untuk bahan baku. Nah, sebenarnya kalau bahan baku itu dia nggak sejelimet yang BOP ya, apalagi yang tadi yang pakai rumus-rumus aljabar atau apa gitu. Jadi, kalau bahan baku kan sebenarnya teman-teman tuh udah tahu nih, udah pernah belajar pakai metode FIFO, average gitu kan. Akhirnya sebenarnya cuma tinggal pakai itu aja gitu kan. Nah, di sini kita langsung ke contoh aja ya. Di sini ada informasi tanggal 3 bulan 3 tahun 2025 itu PT Alibono melakukan transaksi. Ada transaksi dari si PT Alibono ya. Si Alibono lagi. Oke. Di sini tuh di tanggal 3 Maret dia melakukan pembelian bahan baku sebanyak 5.000 unit dengan harga Rp1.000 per unit. Biaya ongkos kirim itu adalah 1 juta. Dengan menggunakan FOB shipping point dengan termin 2/10 N/30. Ada yang tahu nggak apa itu FOB shipping point? Shipping point itu kayak gimana sih? Metode shipping point itu kayak gimana sih? Itu titik pengiriman, bukan Pak? Betul. Maksudnya gimana titik pengiriman? Jadi dibayar sama yang menerima Apanya? ongkosnya atau kebalik ya Pak, sama destination. Coba yang lain gimana? Bener nggak tadi? Kalau shipping point ongkos kirimnya ditanggung siapa? Penerima bukan? Pembeli atau penjual? Pembeli, Pak. Pembeli. Oke. Shipping point itu dia ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli. Destination shipping point-nya ditanggung oleh penjual. Gitu kan? Nah, berarti si PT Alibono itu yang beli atau yang jual?
Yang beli. Yang beli. Berarti 1 juta ini dibayar oleh PT Alibono kan? Oke. Dia ongkos kirimnya ditanggung oleh PT Alibono. Kemudian termin 2/10 N/30 maksudnya apa? Dapat diskon, Pak. Diskon apabila Dapat diskon sebesar 2% dalam jangka pembayaran 10 hari dari 30 hari. Oke, benar. Jadi kalau termin N/10 2/10 N/30 itu adalah PT Alibono akan dapat diskon 2% kalau bayar sebelum 10 hari dari tanggal transaksi. Jadi sebelum 10 hari dia bayar nih si transaksi ini dia bakal dapat diskon 2%. Tapi kalau misalkan nggak bayar dari 10 hari, due date-nya dia itu boleh bayar maksimal di tanggal 30, di 30 hari setelah tanggal transaksi. Jadi setelah 30 hari dia tuh harus udah jatuh tempo lah ya, gitu. Itu adalah terminnya. Oke. Wah, udah pada ngerti ya, jadi gampang. Sekarang kita lanjut. Teman-teman diminta apa sih sebenarnya ini? Diminta nanti akan di bahan baku itu kan dia ada konsep kapitalis ya. Kapitalisasi biaya gitu kan ya. Mengakui biaya yang diperoleh ya, biaya yang muncul pada saat perolehan suatu barang itu menjadi nilai barang tersebut gitu. Nah, sekarang teman-teman mungkin dulu jurnalnya baru nanti bikin jurnal gampang lah ya. Nanti tinggal masukin dulu aja sih nilai harganya. Jadi nanti di sini tuh teman-teman akan diminta untuk membuat kartu harga pokok menggunakan metode FIFO sama average. Kemudian nanti menghitung berapa sih harga KPP barang, ya harga pokok si bahan baku yang dibelinya, kemudian berapa harga pokok bahan baku yang dipakai gitu kan. Itu aja seputar dengan materi yang kemarin kita bahas gitu. Kita langsung masuk ke ini aja ya, ke kartu harga pokok ya. Kita pakai FIFO dulu ya. Ini FIFO. Nah, kita masukin dulu tanggalnya. Berarti kita beli pertama itu si Alibaba adalah tanggal 3 bulan 3. Oke, ini adalah pembelian. Ini asumsi nggak ada stok ya. Dia beli sebanyak berapa? 500 unit. Ya. Harganya berapa? 1.000. Berarti jumlahnya adalah tapi ketika dia ada biaya ongkos kirim, ya. Nih, ada ongkos kirimnya nih. Ongkir 1 juta. Berarti ditambahkan sehingga saldonya itu adalah 500.000 plus total biayanya, harga perolehan. Sehingga harga pokok barangnya itu menjadi Rp1.002. Nah, ini adalah konsep harga perolehan. Ya, jadi harga perolehan itu kalau teman-teman mengkapitalisasi seluruh biaya yang masuk menjadi harga barangnya, maka nilai persediaan itu bukan 500 juta lagi, tapi menjadi 501 juta gitu. Karena 1 jutanya adalah ongkos kirim yang ditanggung oleh si pembeli. Dan Alibono sebagai pembeli itu menggunakan konsep kapitalisasi gitu kan. Jadi si biaya ongkos kirimnya nggak menjadi beban, tapi menjadi nilai persediaan gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini tanggal 3 bulan 4 membayar upah untuk biaya bongkar muat atas pembelian tanggal 3. Nah, tanggal 4 bulan 3 ada bayar biaya bongkar muat pembelian tanggal 3. Nah, karena dia menggunakan metode kapitalisasi tadi ya, berarti biaya bongkar muat juga akan diakui sebagai persediaan. Berarti berapa biayanya? 250.000. Sehingga stok tanggal 4 itu adalah ini tetap 500, jumlah total persediaannya adalah menjadi 500, 1.250.000. Ini ya. Oke. Terus selanjutnya tanggal 10 melakukan pembayaran. Melakukan pembayaran atas pembelian tanggal 3. Oke. Pembayaran tanggal 3. Berarti udah 10 hari belum? Tanggal 10. Kita beli tanggal 3. Dibayar tanggal 10. Udah 10 hari belum? Belum. Berarti dapat diskon nggak? Dapat diskon 2% kan? Nah, berarti ini ada dapat potongan harga. Potongan harga atas termin pembayaran. Jadi, kalau menggunakan konsep kapitalisasi,
yang boleh menjadi. Jadi setiap ada transaksi yang menambah atau mengurangi kegiatan transaksi tersebut, dia boleh menjadi penambah atau pengurang dari nilai asetnya. Jadi kalau tadi biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi penambah, maka ketika dia dapat diskon itu menjadi pengurang, boleh menjadi pengurang. Ya. Pengurangnya berapa? 2% dari nilai transaksi. Nilai transaksinya 500 juta. Nah, sehingga nilai persediaan akhirnya itu kuantitinya tetap 500.000, tapi amount-nya itu berubah menjadi 491 juta. Sehingga harga persatuannya menjadi Rp983. Gitu. Ini tanggal 3. Yang 10 bulan 3. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 12 bulan 3. Tanggal 12 bulan 3, PT Bono juga beli lagi pembelian sebesar 1 juta unit dengan harga 980. Totalnya ini. Dengan ongkos kirim 2 juta tapi pakai metode FOB destination point. Artinya kalau destination ongkos kirimnya ditanggung oleh si penjual. Sehingga PT Alibono nggak perlu bayar si si ongkos kirimnya. Jadi kita nggak perlu nambahin 2 jutanya. Dengan termin 5/10 N/30. Sehingga ketika dia, ini kan menggunakan metode FIFO ya, first in, first out. Sehingga ketika ada penambahan persediaan, ya di sini, berarti itu nggak boleh digabung. Sehingga dia punya stok nih, stok dari persediaan awal itu adalah 500.000 unit, ya. Kemudian ditambah dengan pembelian di tanggal 12. Oke. Sehingga total persediaannya dia adalah 1,4 miliar. Ya, ini total persediaannya. Ini tanggal 12 bulan 3. Tanggal 13 bulan 3 dia membayar upah bongkar muat. 13 bulan 3 sama. Bayar bongkar muat untuk pembelian tanggal 12. Kan? Berapa bayar bongkar muatnya? 600.000. Sehingga nilai persediaan yang dibeli tanggal 3 itu tetap sama, ya. Tapi untuk yang dibeli di tanggal 12 nilai amount-nya berubah karena ada tambahan biaya bongkar muat sebesar 600.000. Gitu. Oke. Kebayang nggak? Kecepatan nggak saya ngejelasinnya? Enggak, Pak. Aman ya? Oke. Nah, setelah ini, itu kan tanggal 13. Kemudian di tanggal 14 nih. 14 bulan 3. Ada pengeluaran bahan sebanyak 600 unit. Pengeluaran bahan untuk produksi. Ya. Pengeluaran bahan untuk produksi sebesar 600 unit. Karena dia menggunakan metode FIFO, first in, first out. Ketika dia ada persediaan yang harus dikeluarkan, berarti dia ngambil dulu persediaan yang pertama kali masuk. Berarti, menurut teman-teman yang pertama kali dikeluarkan yang 500.000 dulu atau yang langsung 1 juta aja? 500. 500. Harganya pakai yang 500. Sisanya, ini dikali ini. Nah, sisanya itu kan 600, berarti yang 100-nya itu menggunakan yang harganya 981. Sehingga di persediaan 500.000, nah ini 500 perak. 500.000 unit dan 100.000 unit. Oke. Nah, sehingga di persediaan itu yang pembelian tanggal 3 itu habis, ya. Dan yang pembelian tanggal 12 itu masih sisa kebanyakan nolnya. Sebanyak 900. Nah, ini. Berarti berapa harga pokok bahan baku yang digunakan? Harga pokok bahan baku yang digunakan Nih. Harga pokok bahan baku yang digunakan itu adalah 500
Rp589.310.310 ya, atau harga pokok per unitnya adalah menjadi Rp982 per unit. Ini harga pokok bahan baku yang digunakan. Gitu. Oke. Nah, ini kalau pakai metode FIFO, first in, first out. Kalau pakai metode LIFO gimana? Saya pakainya di bawah kali ya. Pindahin bawah deh biar gampang lihatnya. Pakai metode average ya, karena LIFO udah nggak dipakai. Average atau rata-rata tertimbang. Ini saya hide dulu. Oke. Metode average sama aja ya, berarti kita copy dulu deh di sini. Ini sampai dengan tanggal 10 ini pasti sama. Kita copy. Nah, yang beda adalah ketika ada pembelian. Tanggal 12 bulan 3 dia ada beli nih. Ya. 12 bulan 3 dia ada beli senilai ini kita copyin ke bawah. Nah, nilai persediaannya saldo. Kalau pakai metode rata-rata tertimbang, maka total persediaannya semuanya akan digabung. Baik kuantiti dan juga amonnya. Sehingga harga persediaannya menjadi harga rata-rata. Ya. Nih. Ini mana tadi? Ini tanggal 12. Tanggal 13 dia ada biaya bongkar muat. Ini juga sama. Kita copy, kita tambahkan, di sini juga kita tambahkan, ini masih sama, biayanya nambah. Oke. Terus yang ke tanggal 14 ada pengeluaran bahan untuk produksi. Pengeluaran bahan untuk produksi totalnya 600.000 unit. Ya. Kita di sini masukin 600.000 langsung. Harganya pakai harga persediaan karena cuma satu kan kalau pakai LIFO, kalau pakai average harga persediaannya cuma satu. Sehingga persediaan setelah ada pengeluaran barang menjadi 900.000 unit dengan amount persediaan sebanyak 883. Oke. Nah, ini kalau pakai metode LIFO, pakai metode average. Harga pokok bahan baku yang digunakan berapa? Jadi 588.740 atau per unitnya itu adalah 981. Sedangkan kalau kita pakai average, harga pokok bahan baku yang dibeli itu adalah 980. Harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga pokok bahan baku yang digunakan adalah Rp982 per unit atau berbeda sebesar 570.000. Dan nilai persediaannya pun itu menjadi berbeda, ya. Tuh 570.000. Gitu. Ini adalah perbedaan antara metode FIFO dan metode average, ya. Nah, untuk metode untuk materi bahan baku sebenarnya itu teman-teman itu adalah mengimplementasikan, ya, memahami konsep dari kapitalisasi tadi, yang ini. Kemudian ketika ada pengeluaran seperti apa, kemudian nanti bikin jurnal-jurnal. Itu sih. Ya, ini untuk yang bahan baku. Saya ngasih contohnya cuman yang pada saat pembuatan ini ya. Nanti sisanya di latihan, latihan soal kan teman-teman akan diminta untuk bikin jurnal juga ya. Bikin jurnal pakai metode yang dikapitalisasi sama yang nggak dikapitalisasi. Jadi kalau yang nggak dikapitalisasi itu teman-teman cuma pakai harga barang doang. Jadi yang ini nggak ada, tapi itu ngaruh ke jurnal. Ya, jurnalnya seperti apa. Terus nanti bikin jurnalnya juga. Gitu. Itu untuk di latihan. Ya, ini untuk yang udah di post di LMS gitu, ini untuk contohnya seperti ini. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyain nggak? Pak, contoh yang ini bakal di-share nggak? Di-share, nanti saya akan kirimin, saya akan post file Excel ini di LMS.
Jadi nanti teman-teman untuk ngecek untuk mau apa namanya, ngecek lagi nih si contoh soalnya mana gitu ya, buat teman-teman pelajari lagi sama dicek video YouTube-nya, nanti teman-teman cek di LMS. Nanti si link video YouTube-nya pun akan saya post di LMS juga. Gitu. Oke? Pak mau nanya, kalau yang soal itu kerjanya di buku atau di Excel gitu ntar? Di buku. Teman-teman mau ngajuin di Excel boleh, tapi nanti ditulis tangan. Ya. Oke baik Ya, Pak, terima kasih. Oke. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak izin Boleh, bertanya. Jadi Gimana? saya itu kan jadi perwakilan yang kirim ETS kemarin ke Gmail. Nah ternyata file yang saya kirim itu salah Pak. Dan baru sadar waktu kemarin cek Gmail hari Rabu. Itu baiknya gimana ya Pak? Kemarin di LMS belum upload full ya, saya belum ngecekin ITS, jadi saya belum ngeh juga sih. Kalau kirim ulang aja teh, tapi di replay ya. Di komenan ya Pak? Oh enggak, di email. Jadi kan nanti kirimin buka email nih, kemarin lihat ke sandbox. Jadi kalau mau nge-reply email tuh gini. Kan teman-teman ada ini ya, misalkan saya ada kirim email nih, gitu kan. Ini misalkan saya ada kirim email ini, misalkan. Terus salah nih file attachment-nya, gitu kan ya, file attachment-nya salah. Mau diganti, nanti gantinya jangan bikin email baru, tapi nge-reply emailnya aja. Jadi tinggal klik reply-nya, terus nanti masukin si file yang barunya. Jadi nanti ketimpa historicalnya ada gitu. Dia untuk mengganti file yang mana, yang email tanggal berapa. Gitu ya, Teh? Baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain?